Iya, bos. Sesuai perintahnya, para pria lain segera berjalan untuk menangkap Tiara. Ketakutan Tiara mencengkram tas tangannya dan mengayunkannya secara serampangan. Jangan mendekat, pergi, jangan sentuh saya. Tapi dengan kekuatannya, bagaimana bisa dia menangkis 4 pria? Dalam waktu singkat, pria itu mengambil tas tangannya dan dia diseret ke dalam mobil oleh keempat pria itu. Lepaskan saya! Lepaskan saya! Dia sangat cemas sehingga matanya menjadi merah dan dia berjuang dengan sekuat tenaga tetapi tidak berhasil. Suara tegas menggelegar tepat ketika dia hampir kehilangan semua harapan. Lepaskan dia! Tiara dan para preman itu menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Niko berjalan mendekat dengan mengenakan setelan hitam. Seluruh gelagatnya memancarkan aura yang kuat dan mengancam. Pria berambut coklat dan preman lainnya terkejut saat melihat betapa dominannya Niko. Di sisi lain, hati Tiara yang awalnya ketakutan secara ajaib menjadi tenang saat dia melihat Niko. Siapa kamu? Kenapa saya harus melepaskannya hanya karena kamu bilang begitu? Pria berambut coklat itu kembali sadar ketika dia menyadari bahwa Niko datang sendirian. Dia segera menekan rasa takutnya dan kembali menjadi sombong. Wajah Niko semakin dingin dan dia memandang pria berambut coklat itu seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Detik berikutnya dia bertindak. Dalam beberapa detik Niko menghajar pria berambut coklat dan anak buahnya sampai mereka jatuh ke tanah. Akhirnya dia merapikan jasnya yang masih rapi dan berjalan ke arah Tiara. Apa kamu terluka? Saat dia berbicara, dia memeriksa Tiara dari atas ke bawah dan aura mengancam yang dipancarkannya menghilang dalam hitungan detik. Yang tersisa hanyalah perhatiannya pada Tiara. Tiara ketakutan dan melemparkan dirinya ke pelukan Niko. Suaranya tercekat saat dia berkata, "Syukurlah, kamu datang tepat waktu." Maaf, saya terlambat. Hati Niko sakit saat dia dengan erat memeluk tubuh yang gemetar di lengannya. Pada momen ini mereka mendengar suara mesin mobil dihidupkan. Ternyata pria berambut coklat itu memanfaatkan Niko yang menghibur Tiara untuk mendesak anak buahnya memasuki mobil sebelum melaju pergi. Tiara bertanya dengan tidak senang saat dia melihat mobil itu pergi. Niko, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, mereka tidak akan lolos begitu saja. Niko menatap tajam ke arah di mana mobil itu menghilang lalu pergi bersama Tiara. Malamnya mereka kembali ke perumahan berlian. Tiara masih syok dan tidak nafsu makan, jadi dia pergi ke kamarnya lebih awal. Gary sangat menyadari keanehannya, jadi dia berlari menuju ayahnya dengan cemas dan bertanya, "Ayah, apa ada yang salah dengan Nona Tiara?" Dia sedang tidak enak badan hari ini, jadi jangan ganggu dia. Niko membujuk Gary. Gary mengangguk dengan bijaksana. Saya tidak akan mengganggu Nona Tiara, tetapi ayah harus menjaganya. Ayah. Niko mengangguk lalu naik ke lantai atas merasa tidak nyaman. Dia tahu bahwa apa yang terjadi petang itu membuat Tiara takut. Jadi dia tetap berada di sisinya sepanjang waktu. Meskipun Tiara masih trauma dengan kejadian itu, dia merasa lebih tenang saat bersama Niko. Beberapa saat kemudian dia memegang tangan Niko dan secara perlahan terlelap di tempat tidur. Pada saat ini ponselnya bergetar. Dia melirik nomor tersebut dan melihat bahwa Bima menelpon. Jadi dia bangkit dan mencium kening gadis itu sebelum pergi tanpa bersuara. Dia tidak menjawab panggilan itu sampai dia keluar dari ruangan. Sudah menemukan mereka?
Saya menemukan mereka dan mereka sudah ditangkap. Saya sudah meminta seseorang untuk menginterogasi mereka. Mereka sebenarnya hanyalah sekelompok preman rendahan, tetapi seseorang menyewa mereka dan meminta mereka untuk sengaja mengganggu Nona Tiara. Ternyata Niko telah mengirim pesan kepada Bima ketika dia pulang, meminta Bima untuk melacak preman-preman itu. Mata Niko menjadi suram ketika dia mendengar seseorang dengan sengaja mengincar Tiara. Siapa yang melakukannya? Kathleen. Niko memicingkan matanya dengan berbahaya ketika dia mendengar nama itu dan memerintahkan, "Laporkan ke polisi." "Iya, Pak." Bima setuju dan mengakhiri panggilannya. Malam itu, Kathleen didatangi oleh polisi di tengah malam. "Kenapa kalian menangkap saya? Saya tidak melanggar hukum," teriak Kathleen panik saat polisi menangkapnya. "Seseorang telah mengajukan laporan terhadap Anda karena diduga memperkerjakan seseorang untuk melakukan kejahatan." Dengan itu, polisi membawa Kathleen pergi. Saat Hathaway menerima kabar tersebut, dia bergegas ke kantor polisi. "Pak, bolehkah saya tahu apa yang telah dilakukan putri saya sehingga dia ditangkap?" "Kami telah menerima laporan dari Pak Niko bahwa putri Anda diduga menyewa orang untuk menyakiti Nona Tiara." Polisi tidak menyembunyikan apapun darinya dan menjelaskan situasinya secara singkat. Ekspresi Hathaway terlihat tidak percaya setelah dia mendengar ini. Kemudian dia dengan marah menoleh ke putrinya dan bertanya pada Kathleen, "Apa itu benar?" "Saya hanya ingin menakut-nakuti Tiara. Saya tidak bermaksud menyakitinya. Bu, Ibu harus membebaskan saya." Kathleen akhirnya ketakutan dan memohon pada Hathaway dengan panik. Hathaway sangat marah ketika dia mendengar pengakuan putrinya mengenai kejahatan semacam itu. Namun betapapun marahnya dia, Kathleen adalah putrinya. Jadi dia tidak bisa mengabaikan masalah ini begitu saja. Pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain menelpon Tiara untuk melihat apakah dia bisa membuat Tiara membebaskan Kathleen terlebih dahulu. "Tiara." Dia disela oleh suara dingin Niko setelah hanya mengatakan satu kata. Tiara ketakutan dan dia tidak enak badan. Dia sudah tidur. Jadi jika ada yang perlu didiskusikan, kita akan membahasnya besok. Tak berdaya, Hathaway hanya bisa menutup telepon dengan pasrah. Kathleen buru-buru bertanya ketika dia melihat ini. "Bu, Tiara bilang apa? Apa dia setuju untuk meminta polisi melepaskan saya?" "Diam." Hathaway kesal dengan ocehannya dan membentaknya dengan tajam. Kathleen marah dan sedih namun tidak berani membuat masalah lagi. Hathaway mengabaikannya dan menoleh ke petugas polisi yang bertanggung jawab atas kasus tersebut ketika dia melihat bahwa Kathleen telah diam. "Halo, saya ingin bertanya prosedur apa yang harus saya lalui jika saya ingin menyerahkan jaminan uang untuk membebaskan putri saya?" Polisi itu meliriknya dan menjelaskan, "Putrimu tidak bisa pergi untuk saat ini. Keputusan ada di tangan korban." Ketika Hathaway mendengar ini, hatinya seolah tenggelam. Kemudian suara polisi terdengar sekali lagi. "Belum lagi, kasus putri Anda adalah kejahatan yang disengaja. Dia harus masuk penjara jika mereka berniat untuk menuntutnya. Tidak mungkin dia dilepaskan begitu saja, terutama karena dia adalah orang asing yang melakukan kejahatan di negara kita." Hati Hathaway seolah tenggelam ke dasar lubang dalam sekejap. Di sebelahnya Kathleen terkejut. "Saya tidak mau dipenjara.
Saya tidak mau masuk penjara. Dia berteriak panik lalu memohon dengan sedih. Bu, ibu harus menyelamatkan saya. Saya masih memiliki masa depan yang cerah. Saya tidak menginginkan noda ini dalam hidup saya. Kemarahan Hathaway terhadap Kathleen memuncak. Kalau kamu tidak mau masuk penjara, kenapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan? Dia menatap Kathleen dengan tatapan tajam. Berapa kali saya sudah memberitahumu untuk tidak main-main dengan Tiara. Kamu baru saja menutup telinga terhadap peringatan saya. Saya rasa kamu harus mengintrospeksi diri di penjara. Tidak, saya tidak mau. Kathleen sangat cemas, air mata mengalir di wajahnya. Dia takut ibunya akan meninggalkannya begitu saja di sini. Jadi dia mulai mengakui kesalahannya. Bu, saya tahu, saya salah. Keluarkan saya dari sini. Saya janji tidak akan pernah main-main dengan Tiara lagi. Hathaway merasa marah dan tertekan saat melihat putrinya menangis ketakutan. Akhirnya ekspresinya menjadi lebih lembut dan dia berkata, Tiara sudah tidur, jadi kita hanya bisa menunggunya bangun besok untuk menangani semuanya. Jadi kamu bisa tinggal di sini malam ini dan merenungkan kesalahanmu. Saya tidak mau, saya ingin keluar sekarang. Kathleen menggelengkan kepalanya sebagai penolakan tidak dapat menerima hal seperti itu. Namun Hathaway mengabaikannya dan meninggalkan kantor polisi. Di hotel, anggota orkestra lainnya mengetahui tentang apa yang telah dilakukan Kathleen dan mereka semua merasa jijik dengan perilakunya. Saat ini mereka melihat Hathaway telah kembali, jadi mereka mengelilinginya. Nona Hathaway, apa Tiara baik-baik saja? Omong-omong, di mana Kathleen? Ketika mereka menyadari bahwa hanya Hathaway yang kembali, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Hathaway juga tidak menyembunyikan kebenarannya dan memberitahu mereka tentang penahanan Kathleen. Tiara sedang tidur sekarang. Jadi tidak ada cara untuk menangani masalah ini untuk saat ini. Jadi Kathleen harus tinggal di kantor polisi untuk sementara waktu dan menunggu sampai besok. Para anggota mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti, tetapi mereka tidak paham mengapa Kathleen begitu menentang Tiara. Bagaimanapun juga salah Kathleen sehingga semuanya menjadi seperti ini. Dan mereka menganggap bahwa merupakan hal yang baik untuk memberi pelajaran pada Kathleen tentang masalah ini guna mencegahnya menimbulkan lebih banyak masalah di masa depan. Meskipun para anggota memiliki banyak opini negatif terhadapnya, mereka tidak mengatakan apapun di depan Hathaway. Kini mereka lebih khawatir tentang apa yang harus dilakukan dengan pertunjukan itu. Bagaimanapun juga sebagai pemain biola utama, Kathleen adalah bagian penting dari orkestra. Hathaway juga mengetahui hal ini dan masalah ini membuatnya sangat cemas sehingga dia tidak bisa tidur sedikit pun malam itu. Keesokan harinya di perumahan berlian, Tiara bangun setelah tidur dan mendapati bahwa Nico masih di tempat tidur yang jarang terjadi. Dia duduk dan menyapanya. Pagi. Nico meletakkan buku di tangannya lalu menatap Tiara dan bertanya dengan khawatir. Apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Tiara memberikan senyum manis karena dia tahu bahwa Nico khawatir dia masih terpengaruh oleh apa yang terjadi tadi malam. Nico menatap senyum Tiara dan matanya menyimpan begitu banyak kasih sayang pada Tiara, sehingga wanita itu bisa tenggelam di dalamnya. Mereka berdua tetap berada di tempat tidur selama beberapa saat,
Dan kemudian dia teringat preman yang kabur semalam dan bertanya, "Apa kamu menemukan orang-orang semalam?" "Kami menemukan mereka." Suaranya dingin yang menurut Tiara agak aneh. Dia menatap Niko dengan bingung. "Ada apa? Apa ada yang salah dengan orang-orang itu?" "Para preman itu tidak muncul secara kebetulan. Seseorang memperkerjakan mereka dan dengan sengaja meminta mereka untuk membuat masalah bagimu." Niko kemudian menceritakan semua informasi yang ditemukan Bima. Wajah Tiara menjadi suram setelah mengetahui bahwa Kathleen adalah dalang di balik kejadian ini. "Apa yang saya lakukan sehingga menyinggung perasaannya yang membuat dia ingin menyakiti saya?" Konsekuensinya tidak terbayangkan jika Niko tidak muncul tepat waktu kemarin. Niko mencondongkan tubuh ke depan memeluk gadis yang marah itu dan kemudian menghiburnya dengan lembut. "Jangan marah pada seseorang yang begitu tidak penting." Tiara menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Setelah sarapan, dia tetap pergi ke Classica Palacio meskipun ada insiden dengan Kathleen. Saat Hathaway melihat Tiara, ekspresinya menjadi rumit. Anggota lain pun langsung melangkah maju untuk menunjukkan perhatiannya pada Tiara. "Tiara, apa terjadi sesuatu padamu tadi malam?" "Saya baik-baik saja. Pacar saya datang tepat waktu." Semua orang menghela nafas lega ketika mereka mendengar ini, lalu mulai mencuri pandang pada Hathaway. Suasana di belakang panggung menjadi sedikit canggung. Tiara juga memperhatikan tatapan mereka dan menatap Hathaway dengan tatapan rumit di matanya. Hathaway melihat ini dan memerintahkan anggota lainnya, "Kalian naiklah ke atas panggung untuk berlatih." Yang lain tahu bahwa Hathaway ingin mereka pergi karena dia ingin berbicara dengan Tiara. Jadi mereka menurut dan pergi. Dalam waktu singkat hanya Hathaway dan Tiara yang tersisa di belakang panggung. Hathaway menghampiri Tiara dan bertanya dengan nada meminta maaf, "Bisakah kita bicara?" Tiara sudah menduga ini akan terjadi, jadi dia mengangguk setuju. Keduanya pergi ke ruang teater di mana Hathaway menuangkan segelas air untuk Tiara sebelum langsung ke intinya. "Tiara, saya tahu Kathleen melewati batas kali ini, tetapi orkestra tidak bisa berjalan tanpa dia. Apalagi sekarang pertunjukan akan segera berlangsung. Sebagai pemain biola utama di orkestra, Kathleen tidak boleh absen." Ketika Tiara mendengar perkataan Hathaway, dia memiliki perasaan tidak senang di hatinya, tetapi dia bisa mengerti apa yang wanita itu katakan. Mengesampingkan fakta bahwa Kathleen adalah putrinya, semua orang telah lama mempersiapkan pertunjukan ini. Jika hancur karena Kathleen, semua orang pasti akan kecewa. Tiara menarik nafas dalam-dalam dan membuat keputusan. "Demi kamu, saya bisa melepaskan Kathleen. Saya tidak akan mengajukan tuntutan dan saya tidak akan menyimpan dendam. Tapi sekali ini saja." Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, dia menatap mata Hathaway dan berkata dengan sungguh-sungguh. Hathaway sedikit terkejut lalu dengan cepat berjanji, "Terima kasih, saya berjanji tidak akan ada lain kali." Sebenarnya Tiara tidak perlu mengatakan itu untuk mencegah hal ini terjadi lagi.